Ya, sementara itu pengamat ekonomi dari Indef, Abra Talatov ini menyoroti dan mengkritisi tegas langkah pemerintah yang mengeluarkan peraturan Presiden nomor 93 tahun 2021 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Abra, penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebagai presiden buruk karena pemerintah telah ingkar janji. Pasalnya telah memastikan sebelumnya proyek kereta cepat ini akan dilakukan secara business to business dan tidak akan memberatkan APBN. Namun dengan alasan pembengkakan anggaran, pemerintah akhirnya memberikan penanaman modal negara dalam proyek ini senilai 4,3 triliun rupiah. Abra meminta Badan Pemeriksa Keuangan dan BPKP untuk melakukan audit investigatif guna melihat faktor penyebab terjadinya pembengkakan biaya yang cukup besar. Apakah proyek kereta cepat ini layak disebut proyek penugasan, padahal proyek ini jelas-jelas sasarannya adalah kelas menengah atas. Dan proyek ini lagi-lagi juga tidak menggambarkan semangat pembangunan inklusif, tidak menggambarkan pembangunan yang Indonesia sentris. Di samping itu juga pembengkakan proyek kereta cepat ini masih berpotensi lebih besar lagi. Maka dari itu kita ingin BPK dan BPKP segera menyelesaikan audit investigatif untuk melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya cost of run di dalam proyek ini. Jangan sampai Perpres 93 tahun 2021 ini justru menjadi kotak Pandora yang akan terus-menerus membebani APBN dalam penyelesaian proyek kereta cepat termasuk dalam operasional kereta cepat ke depan. Wah, ternyata banyak pihak yang kurang setuju ketika pemerintah ini membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan APBN. Mungkin masyarakat di luar sana juga berpikir kenapa sih dana APBN-nya digunakan untuk proyek kereta cepat, mungkin lebih baik digunakan untuk menangani pandemi COVID-19, pengadaan vaksin, kemudian hal-hal yang sifatnya lebih urgensi gitu dibandingkan dengan menggunakan APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Nah, Fajar sendiri melihatnya seperti apa? Yang memang disoroti adalah kenapa kemudian akhirnya pemerintah dengan mudahnya begitu ya, bisa kita katakan demikian, untuk kemudian mengubah skema pendanaan dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Karena sebelumnya pemerintah menyebut begitu bahwa tidak akan membebani APBN, tapi kemarin baru-baru saja akhirnya disetujui untuk APBN bisa digunakan meskipun memang belum digunakan. Tapi memang ini menjadi satu hal yang cukup disayangkan karena kita tahu proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membutuhkan dana yang tidak sedikit. Tapi kita harapkan memang penggunaan dananya nanti bisa cukup sesuai dan tetap diantisipasi agar tidak ada penyelewengan ya, Mang, ya, terkait dengan semoga yang terbaik ke depannya. Semoga yang terbaik untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Oke, pemirsa.